Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Ya anak-anakku ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersama Bu Zum kita bertemu kembali di dalam pembelajaran akidah akhlak. Yaitu tentang apa? Tentang adab belajar. Apa itu adab belajar? Sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mari kita simak. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dapat menjelaskan pengertian adab belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah bisa menyebutkan contoh adab belajar. Yang ketiga, dapat menunjukkan adab belajar. Dan yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah dapat melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat memenuhi tujuan pembelajaran tersebut ya anak-anakku ya. Baik, sebelum kita menyimak materinya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu, yaitu judulnya Ayo Belajar. Dengan memakai nada lagu becak. Ya, kita nyanyi bersama ya, sambil perhatikan tulisannya ya. Ayo kita belajar supaya jadi pintar. Belajar itu wajib bagi semua muslim. Ayo janganlah malas, juga selalu berdoa. Ayo belajar yang semangat. Ada pepatah bilang yang rajin pangkal pandai. Pepatah juga bilang yang malas pangkal bodoh. Ayo janganlah malas, juga selalu berdoa. Ayo belajar yang semangat. Ya, rajin pangkal pandai. Kalau malas pangkal bodoh. Baik. Nah, ayo lihat gambar di samping. Betapa senangnya anak-anak sedang belajar bersama ibu guru di dalam kelas. Mereka belajar dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Dalam agama Islam, belajar merupakan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Belajar bisa dilakukan di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Nah, A. Pengertian adab belajar. Apa ya itu adab belajar? Adab adalah etika atau akhlak yang baik. Belajar artinya mencari ilmu. Adab belajar artinya tata krama atau etika mencari ilmu. Agar setelah belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi mencari ilmu itu ada adabnya atau etikanya. Ya. Nah, mari kita simak slide selanjutnya. Nah, sekarang yang kedua adalah adab belajar di sekolah. Berikut adab belajar di sekolah. Yang pertama, menjawab salam dari guru. Yang kedua, membaca basmalah dan doa sebelum belajar ya. Yang ketiga, tidak bercanda dan tidak ngobrol. Yang keempat, memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau ngantuk, cepat-cepat ambil air wudhu ya. Yang keenam, mengerjakan tugas dengan baik. Tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh, jadi patuh sama guru. Yang ketujuh, tidak menyontek saat ujian.
mandiri, ya. Dan yang kedelapan, tidak makan dan minum ketika sedang belajar. Yang terakhir, berdoa sesudah belajar. Itu adalah apa anak-anak? Adab belajar di sekolah. Nah, sekarang C, adab belajar di rumah. Yang pertama, duduk dengan tertib dan tenang. Artinya ketika belajar itu duduk posisi fokus itu berada di mana saja. Nggak di rumah, nggak di sekolah, tetap fokus. Ya, tertib dan tenang. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Karena posisi kita di rumah, belajarnya sekarang di rumah, jadi untuk mengulang itu tetap harus dilaksanakan. Ketika sudah diberi pelajaran hari ini, besoknya kita ulang lagi, ya. Yang keempat, mengerjakan tugas dari sekolah. Yang kelima, membaca pelajaran yang akan dipelajari. Itu lebih mudah memahami ketika pelajaran yang besok akan disampaikan oleh guru. Jadi sebelumnya disiapkan dulu, ya. Artinya dibaca terlebih dahulu. Yang keenam, mempersiapkan buku dan alat tulis. Ini berlaku kalau mau dipakai besok ke sekolah, ya. Mandiri menyiapkan, ya. Baik. Nah, sekarang doa sebelum belajar. Di sini Bu Zum hanya mengingatkan, mungkin kalian sering mendengar doa ini, ya. Jadi kita harus praktekkan. Walaupun di rumah tetap mempraktekkan. Bu Zum sering mengingatkan untuk berdoa sebelum belajar. Itu wajib dipraktekkan supaya kita mendapatkan pemahaman dari Allah, ya. Doanya adalah Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku pemahaman. Jadi yang maha mempunyai ilmu, sumber ilmu itu adalah Allah. Kita harus meminta kepada Allah dengan cara apa? Berdoa. Wajib, ya. Sebagai muslim wajib kita menggantungkan apapun kepada Allah. Nah, yang ini adalah doa setelah belajar. Kalau di pengajian itu sudah sering ya kita mendengar, ya. Yuk kita lafalkan bareng, ya. Sekedar mengingatkan untuk dipraktekkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat. Itu adalah doa setelah belajar. Alhamdulillah, sampai di sini penyampaian materi tentang adab belajar. Jadi kalau kalian belum paham, harus diulang-ulang kembali, membaca berulang-ulang, ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan pemahaman buat kita semua. Seperti biasa, ada penugasan, ya, di LKS. Nanti jawabannya disalin di link, ya. Sampai di sini Bu Zum ucapkan selamat belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Bu Zum akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.